Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dari manakah Yesus mulai mengetahui kasih dan kemudian berdoa dan kemudian bekerja dengan tulus? Pastilah dari Maria dan Yosef, orang tua. Dari situ dia mulai. Walaupun dia Tuhan, tetapi sebagai manusia, disitulah dia mulai mengenal, oh inilah rupanya hidup yang saleh. Dan itulah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kadang-kadang kan kita ini ya ada juga tanggung jawab kepada anak, tapi sering juga tanggung jawabnya terlebih fokus dia ke materi, sekolah, belanja dan seterusnya. Jadi ada rupanya guru sekolah minggu membuat sejenis ujian kecil-kecil anaknya kan, ada beberapa pertanyaan kemudian diberikan nilai. Tapi ada seorang anak ibu ini waktu dibawa, ini nilaiku katanya, kok ada salah, ada 2 yang salah dari 10, yang lain semua benar. Datanglah dia ke suster sekolah minggu itu, guru sekolah minggu itu. Suster, kenapa disalahkan ini? Kok bisa salah? Iya, Bu, ada 2 memang kesalahan anak ibu ini. Kenapa salah? Katanya kan. Oh, jadi dilihat dari rupanya gini kan, ada pertanyaan di sini. Yang 2 itu, sebelum Anda makan, maka sebelum Anda tidur, sebelum kau tidur, maka anaknya menjawab, sebelum makan cuci tangan, sebelum tidur cuci kaki. Itu dibuat. Jadi datang ibu itu, kan benar, kan itu harus dibuat anak-anak, sebelum makan cuci tangan, sebelum tidur cuci kaki, kan itu. Jadi ibu tak pernah mengatakan sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Hah? Itu suster lagi mengajari, bukan aku. Inilah payahnya kan. Jadi kadang-kadang kalau dari segi berpakaian, dari segi materi, dari segi ini kita cari harus sopan. Tapi dari segi spiritualitasnya banyak kita yang lupa ya. Banyak tidak menunjukkan. Dan ada saya temui itu keluarga dan keluarga Katolik yang nampaknya baik. Jadi ada anaknya beberapa tidak dibaptis. Memang 2 agama pula mereka kan. Lantas kenapa tak dibaptis? Biarlah pastor mereka nanti sudah dewasa memilih. Sekarang kan seperti kita paksa mereka menjadi Katolik. Heran juga teologi bapak ini, teologi ibu ini. Jadi tak perlu di kalian mendidik. Ya. Boleh, tak boleh pastor, ini hak ajasinya pula kan. Kalau gitu hak ajasinya, sekolah tak usah sekolahkan, aku bilang kan. Tapi begitu, ada beberapa keluarga juga di tengah-tengah kita tidak begitu mendidik anaknya dengan spiritualitas benar, yang sebagai Katolik yang benar kan. Nanti udah besar, pindah agama. Dan orang tuanya seperti tak peduli, nggak apa-apa lah pastor, tetapnya Kristen. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini berarti sebenarnya tidak bertanggung jawab dalam hal iman. Dan ini tanggung jawab orang tua. Ketika anak nanti begitu ya, yang nanti di pengadilan terakhir, apa kau buat kepada anakmu? Bersikap gitu nih nanti itu kan. Kita lihat bagaimana Maria dan Yosef. Sebenarnya kalau kita ukur dari Nazaret itu ke Yerusalem 105 km. Dan itu jalan kaki dari sini sampai ke Siantar. Untuk mempertanggungjawabkan anak ini harus dididik dalam nama Tuhan, harus ditunjukkan bahwa dia anak dari Tuhan, harus juga dipersembahkan. Maka jalan kakilah Maria dan Yosef 105 km. Belum ada sudako, belum ada. Dan ini tanggung jawabnya. Dan mereka rupanya kalau kita perhatikan ya cukup miskin. Mereka tidak sanggup mempersembahkan domba atau kambing. Kasihan juga anak tekukur kecil kali ya dipersembahkan, kasihan kali. Atau burung merpati. Tapi kemiskinan jasmani ini atau materi ini tidak membuat mereka untuk tidak mendidik
anak mereka menjadi anak yang benar. Dan anak ini memang Mesias ya, tapi kita lebih melihat bagaimanakah sebenarnya Maria dan Yosef sangat bertanggung jawab bahwa anak ini yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada mereka harus betul-betul dididik dan diberikan teladan, bukan hanya makanan tetapi juga rohani. Dan inilah tugas kita para orang tua, para bapa dan ibu. Tapi untuk itu perlu memang siap untuk menderita, perlu siap untuk menerima Tuhan. Kalau bapaknya sendiri pun tak pernah ke gereja, bagaimana mau anaknya ke gereja kan? Kalau ibu dan bapak pun jarang berdua di rumah, anaknya pun begitu juga. Kalau bapak dan ibu pun tidak ada menunjukkan kesalehan di rumah, bagaimana? Dan saya kira banyak keluarga-keluarga seperti ini di tengah-tengah kita kan. Ya Katolik tapi tidak intens atau tidak begitu mendalam mengajari dan menunjukkan teladan bagi anak-anaknya bahwa inilah pengikut Kristus yang benar, inilah orang yang beragama Katolik. Yang kita pikir kadang-kadang sepertinya bagusnya keluarga ini, tapi sesudah tidaknya ya, tak peduli. Tak ke gereja pun anaknya. Kemana? Mana pernah ke gereja itu pastor? Tidur-tidur aja kerjanya. Jadi tak tahu lagi mau bilang apa-apa. Kenapa bisa sampai begitu kan? Ada sesuatu yang tidak kita beri teladan kepada mereka, atau tidak kita paksa. Kadang-kadang kan memang perlu ditampar waktu kecil, jangan sampai mati lah kan. Tapi kalau memang ada kenakalan, tak bisa juga kita katakan ini hak ajasi. Biarkanlah dia. Biarkan aja dia kalau gitu, tak usah terdidik tadi atau apa kan, ajasinya belajar tak belajar, tidak. Maria menunjukkan itu dan itulah yang terjadi tadi. Yesus yang datang itu memang dilihat oleh dua tokoh di sini kan, Simeon dan Hana. Dan sebenarnya ketika Maria dan Yosef datang ke situ, si Simeon bukan memuji sebenarnya, memang banyak pujian tadi, tapi mengerikan. Ada dorongan Roh Kudus yang datang kepadanya, anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya, dan kemudian ditatangnya anak itu, tenang kan, ditatangnya, dipegang begini, diterimanya. Wah ini pula kan luar biasa pertemuan dia dengan Mesias ini, sampai akhirnya kata-katanya kasihan kali dia sebenarnya kan. Tapi begitulah, sekarang Tuhan biarkanlah aku mati, bolehlah aku kau panggil, itunya dibilang kan. Begitu dia rupanya mendambakan ya, kalau mendambakan sekian lama, si Hana pun sekian lama menunggu kapan kulihat Mesias. Sesudah itu udah selesai, mati pun gak apa-apa. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Memang para bapak dan ibu, kalau kita sebagai keluarga mungkin ya, sudah melihat Tuhan itu di dalam keluarga kita, kita sebenarnya akan penuh kegembiraan. Kadang-kadang itu ada, bayangkan ya, orang tua yang anaknya menjadi paus. Oh, sudah hebat kali lah itu kan. Orang tua kita lihat Monsignor Cornelius yang hari ini sebenarnya kan peringatan 2 tahun pentabisan, kita doakan juga Bapak dan Ibu. Bapak Cornelius, Uskup Cornelius itu melihat jadi uskup. Luar biasa itu. Dan itulah yang terjadi ketika kita mendambakan sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Dan ini melihat keselamatan tadi, rupanya kita menjadi lega. Nantikan Tuhan, nantikan keajaiban di rumah kita, nantikanlah Yesus. Kapan kita bisa berjumpa? Bisa kita berjumpa, tapi penuh dengan penantian seperti Simeon dan Hana dengan rendah hati tadi. Sampai si Hana berpuasa, berpantang terus menerus selama berpuluh-puluh tahun supaya bisa dia bertemu dengan Mesias ini. Kita tak mana pernah puasa untuk datang ke gereja, langsung masuk
Momar pula mata kita itu kan, tak ada persiapan. Amin, pulang dan seterusnya. Sehingga tidak ada kesan bahwa kita cukup mendalam. Apa yang terjadi juga sesudah itu untuk Maria memang satu yang penuh dengan pikiran, diperdalamnya dalam hati. Karena dikatakan di sini ya, bahwa sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan tujuannya supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kadang-kadang para bapak dan ibu saudara sekalian, ketika kita katakanlah mengembangkan anak kita, memelihara anak kita, membesarkan anak kita, banyak juga pedang yang tertusuk dalam hati kita, tertekan batin dan seterusnya. Tapi ketika kita menyerahkan, didiklah anakmu, didiklah keluargamu, bapak dan ibu sebagai keluarga Nazaret, maka barulah di situ nyata kebenaran dari Tuhan. Jangan pernah membiarkan anak kita begitu saja. Sepertinya kita tidak memberikan yang terbaik untuk dia. Dari segi materi bisa yang terbaik, tapi bukan itu yang terpenting. Justru dari segi rohani, kekuatan batin, itulah yang kita buat. Marilah kita para bapak dan ibu, keluarga semua seperti Maria dan Joseph, mempersembahkan Yesus putranya ke bait Allah. Persembahkanlah juga seluruh keluarga anak-anakmu kepada Allah, sekarang juga dalam doa dan juga di dalam perbuatan. Amin.